Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tri Dikdas. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah pertanyaan dari seseorang di dalam WA saya yang berbunyi, Assalamualaikum, profil sarana prasarana Dapodik dah disiapkan belum? Nah, ini pertanyaan tentang, kemudian ditanyakan untuk mendownload profil sarana prasarana itu dari mana. Ini berhubungan dengan pendataan sarana prasarana sekolah khususnya tahun 2023 yang akan datanya di cut off di tanggal 31 Maret ini. Oke, Bapak Ibu kepala sekolah dan teman-teman operator, akan saya jelaskan di manakah cara mendownload profil sarana prasarana. Tentunya kita akan login menggunakan login Dapodik. Nah, setelah kita masuk ke Dapodik, maka di Dapodik ini ada input outputan atau keluaran data, itu ada di pusat unduhan. Nah, di sini di pusat unduhan ini ada panduan, peraturan, formulir, manajemen, dan lain-lain. Di panduan yang pertama ini tentang peraturan atau manual. Nah, di sini ada surat edaran, ini tentang buku teks, ini tentang Dapodik, kemudian ini tentang SMK, pembelajaran spektrum, ini juga spektrum SMK. Nah, di sini tentang panduan pengisian nilai rapot kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini hal yang baru, silahkan di-download. Silahkan langsung di-download sini, Bapak Ibu pelajari. Kemudian downloadan yang kedua tentang apa? Yaitu tentang peraturan. Kalau ini tadi panduan, ini peraturan. Berisi tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Yaitu misalnya ini tahun 2015 nomor 82 tentang pencegahan tindak kekerasan. Tahun 2015 nomor 64 tentang sekolah bebas rokok. Nomor 23 tahun 15 tentang penumbuhan budi pekerti. Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan. Nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Nah, ini Bapak Ibu panduannya. Silakan nanti di saat PPDB khususnya kegiatan MOS, di sini ada panduannya. Lanjut tentang standar proses nomor 22 tahun 2016. Terus perubahan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kemudian dilanjut tentang standar sarana prasarana SMA, kemudian standar sarana prasarana SMP, standar sarana prasarana SLB, kemudian tentang komite sekolah, juga ada Permendikbud nomor 15 tahun 2018, pemenuhan beban kerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemudian Permendikbud nomor 20 tahun 2018, penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Dan lain-lain, Bapak Ibu, di sini tentang peraturan-peraturan, termasuk di sini tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru, kemudian tentang Juknisbos tahun 2021, kemudian tunjuk BOP tahun 2021, kemudian kebijakan Merdeka Belajar. Nah, di sini juga baru Bapak Ibu, silakan ini di-download untuk menambah wawasan pengertian teman-teman kita di sekolah. Silakan Bapak Ibu operator download, kemudian bisa dibagikan. Kemudian downloadan yang kedua berisi tentang formulir. Ini formulir tentang isian data sekolah. Silakan di-download, kemudian diisikan, kemudian datanya diupdate di Dapodik. Begitu juga dengan formulir peserta didik. Formulir peserta didik ini digunakan saat daftar ulang PBDB siswa kelas 1. Kemudian begitu juga dengan formulir GTK.
Formulir GTK ini digunakan sebagai lampiran pengusulan guru untuk dapat dimasukkan ke Dapodik menggunakan formulir guru. Kemudian formulir tanah, formulir bangunan, formulir ruang, formulir rombel, formulir rombel SMP, rombel SMA, dan rombel SMK. Kemudian rombel SLB, rombel PKBM dan SKB. Kemudian formulir rombel ekstrakurikuler, formulir jadwal, formulir alat angkut dan buku. Formulir-formulir ini disediakan sebagai data inputan yang dimasuk ke dalam Dapodik. Jadi silahkan dicek dan recheck. Setiap awal tahun pelajaran silahkan gunakan formulir-formulir ini untuk memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu sekalian. Kemudian di manajemen. Nah, di manajemen ini berisi tentang profil dan absen. Di sini khususnya adalah profil sekolah. Nah, disinilah letaknya nanti ada yang namanya sarana prasarana. Kita download sambil menunggu kita lanjutkan. Di sini tentang formulir absensi. Silahkan, jadi nanti dicocokkan absensi yang ada di Dapodik dengan absensi yang real yang ada siswanya di kelas masing-masing. Kemudian di sini adalah tanya jawab tentang FAQ Dapodik versi 21. Oke, Bapak Ibu. Jadi inilah menu outputan atau data keluaran yang ada di Dapodik melalui pusat unduhan. Nah, di sini formulir kita buka. Tadi karena ada pertanyaan tentang sarana prasarana, kita buka formulir tentang manajemen tentang profil sekolah. Itu tentang manajemen yang ada di profil sekolah. Data keluarannya adalah sebagai berikut. Ya, di sini di sheet pertama tentang data sekolah. Sheet kedua tentang PTK, saya tidak buka karena ini nanti ada data-data detail tentang guru sehingga saya tidak tampilkan. Kemudian begitu juga dengan peserta didik. Di sini juga ada data-data peserta didik, tidak saya klik karena ini berisi data detail siswa kita, baik nama, alamat, nik, dan lain-lain. Jadi ini dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Kemudian ada rombel. Nah, disinilah yang dimaksud dengan sarana prasarana. Berisi tentang data ruang yang ada di sekolah Bapak Ibu sesuai Dapodik, kemudian panjang lebar. Di sini berisi tentang kerusakan gedung Bapak Ibu. Di sini berisi tentang kerusakan gedung. Total akhir kerusakan ada di kolom terakhir sebelumnya. Belum terakhir, nah di sini ada tingkat kerusakan. Pastikan tingkat kerusakan gedung ini sesuai dengan data analisa yang diberikan oleh pihak ketiga ataupun konsultan ataupun data formulir yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR. Inputkan sesuai dengan jumlah yang ada. Kemudian mohon jangan sampai kerusakan gedung melebihi dari 100%. Maksimal dibuat adalah 60%. Jadi mohon penginputannya nanti seperti apa. Nah, ini menggunakan formulir yang ada di isian keluaran dari PUPR. Kemudian di sini ada sarana prasarana, kemudian ada blogren dan ada jadwal. Seluruhnya ini bisa dicetak melalui profil sekolah keluaran dari Dapodik tadi. Kemudian di sini juga berisi tentang absen. Silahkan dicek Bapak Ibu penempatan siswanya apakah sudah benar dengan yang ada di Dapodik dan di lapangan. Jadi di sini dari kelas 7A, 7B, 7C dan lain-lain. Pastikan jumlah siswa sama dengan jumlah yang ada di kelas dan
siswa tersebut benar-benar valid. Kemudian akan saya buka lagi di sini tentang formulir isian GTK. Di sini adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan guru honor ataupun tenaga honor agar dapat diinput ke Dapodik sekolah melalui admin dinas. Oke, demikian Bapak Ibu sedikit tambahan obrolan kita malam ini karena ada WA yang masuk mempertanyakan bagaimana cara mendownload profil khususnya sarana prasarana dari Dapodik. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan tadi khususnya bagi operator-operator baru. Terima kasih atas perhatiannya. Salam satu data, salam satu Indonesia. Saya Agri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.